Foodies, belusukan ke pasar tradisional di Thailand yuk. Jualannya sih mirip-mirip sama nih sama pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ada pedagang buah, sayur, ikan, daging, pokoknya macam-macam. Nah ini nih yang bikin belusukan ke pasarnya spesial. Ada kereta lewat guys. Namanya Meklong Railway Market atau orang lokal nyebutnya Talat Rom Hub yang artinya pasar payung lipat. Akhirnya punya video orang tutup tenda pas kereta lewat. Ternyata keretanya itu lambat ya, mungkin karena di sana tuh ada stasiunnya. Dikira itu cepat bus gitu kan. Dan butuh waktu sampai situ sebelum jam 8.30 karena memang sekitar 8.30 tuh keretanya lewat. Pasar tradisional ini sudah ada lebih dari 100 tahun loh Foodies. Wow, bahkan lebih dulu berdiri sebelum rel keretanya dibangun. Jadi bukan pasarnya yang numpang rel loh ya, tapi justru rel kereta nih yang dibangun menembus pasar. Makin kesini ternyata makin banyak jual ikan. Plus ini jalannya memang agak sedikit miring-miring karena banyak banget orang dan sempit jalannya ya. Jadi ini terlalu deket banget sama rel keretanya. Gara-gara the power of social media, pasar Meklong ini kayak makin banyak dikunjungi sama turis. Pedagangnya jadi makin beragam deh tuh. Gak cuma bahan makanan, tapi banyak kafe dan juga penjual souvenir. Banana cika, 40 baht, 2 cika. Banyak banget yang aneka makanan di sini. Terima kasih Kak. Selain kereta lewat yang jadi atraksi, pedagang di sini nggak kalah menarik perhatian nih Foodies ya. Salah satu yang paling viral ya penjual kelapa muda yang di social media nih sering banget dijuluki sebagai Crazy Thai Coconut Lady. Gaya jualannya itu loh, ekspresif, ramah, and atraktif. Coconut one. You famous in Indonesia. Ya kan, jauh-jauh minum air kelapa karena karena atraksinya itu yang bikin orang-orang jadi pengen beli. Ya, neng kelapa kak, harganya 20 baht. Pokoknya kalau nggak bisa bahasa Thailand diganti kap kamu aja belakang ini. Hai. Kokun kak. Where do you come from? Udin. Ini apakah rasanya jadi tambah manis? Dihaho-hahoin sama cibanya. Sebutan Crazy Thai Coconut Lady itu muncul dari turis dan juga netizen gara-gara di tengah pasar yang super ramai ini dia mah tetap dong bisa jualan sambil menghibur. Tapi emang bener-bener dia atraktif banget sih gitu kan, karena ini kereta mau lewat, jadi aku mau minumnya pas barengan nanti kereta lewat ya. Terus dia langsung masuk tren. Tapi seru banget. Beneran ini manis banget. Tuh dia kereta lewat. Ini manis banget, beneran sumpah manis banget, walaupun memang kelapa ini bukan kelapa yang muda banget ya. Wow, makannya seru banget ya. Wow, halo. Super seru kan Foodies? Belusukannya nggak cuma jajan nih, tapi sekalian lihat kehidupan pedagang di pasar Meklong yang udah turun-temurun. Ya, sekarang aku mau enjoy air kelapa ini yang dibuat sama si Mbah Heboh itu. Wah, oh, halo. Sweet. Lagi ribet dia. Sweet banget, ini manis banget. Kelapanya sweet, very sweet. Thank you. Coconut sweet, you are so sweet. Foodies, ini walaupun kelapanya bukan kelapa muda. Oke, lanjut. Walaupun kelapanya bukan kelapa muda,
nih ya, bisa dilihat dari sini ya tuh. Kelapanya ya tergolong ya udah agak tua sih, tapi ini manisnya bener-bener parah banget. Kayak berasa ditaruhin sirup, padahal enggak sama sekali. Harga kelapanya receh aja kok foodies, cuma 10.000 tuh. Kamu udah bisa lihat atraksi yang menghibur dan menikmati kelapa yang lazim. Yang mau cobain air kelapa super manis, cobain di Mbak yang ini. So sweet, very very sweet. Ini ada gift for you cup. Ini apron cup dari program Makan Receh Cup. Nah, makan receh Trans 7 Indonesia. 20 baht? Yes. 20 baht. Thank you, Kak. Repeat after me. Repeat ya. Makan receh, Makan receh, menu receh, menu receh, tapi rasa kala pisah, enggak recehan. kale cehan. Yeay! Kopun kau. Welcome Thailand. Thank you. Welcome Thailand. Lanjut, kita jajan yuk di Hoc Huat. Ini di sekitaran pasar Mae Klong. Hoc Huat ini tuh jadi incaran wisatawan muslim loh foodies. Ternyata dia sausnya itu homemade, terus isiannya ini ada bihun glass noodle, ada yang ada kuahnya, ada yang versi keringnya gitu. Warung ini termasuk legend karena udah jualan selama 60 tahun. Karena generasi penerusnya nih keluarga muslim, jadi seluruh menunya pun halal dan juga aman untuk traveler muslim dari berbagai negara. Ya termasuk dari Indonesia dong. Makanannya ini masakan rumahan bergaya Tiongkok gitu foodies, tapi sudah disesuaikan dengan lidah lokal. Foodies, udah puas ngeliatin kereta yang lewat di tengah-tengah pasar, aku langsung cari makanan dan ternyata ini adalah makanan yang sangat direkomendasikan di sini di Mae Klong Railway Station. Wow, ini nama restorannya Hoc Huat ya. Ini ada sukiyaki yang pakai sup, ada yang versi kering dan ini ada udang yang dikasih scramble egg. Kata ini signature banget sih ini. Kuahnya tidak kental sama sekali alias encer, terus juga freshnya berasa banget, terus aroma seafoodnya ini udah menyatu sama kuahnya, dan walaupun light, tuh ini kelihatannya memang light banget ya, nggak ada creamy sama sekali, terus juga memang warnanya pun nggak terlalu medok banget, cuma sekedar warna ya sedikit orange sedikit aja gitu kan, tapi memang rasanya ini nyegerin banget di si kuahnya. Kombinasinya tuh pas banget loh foodies, ada seafoodnya, ada telurnya, terus kuahnya juga ringan aja gitu. Bisa dibilang sih ini alternatif menu sehat yang tinggi protein dan tetap ramah di perut. Buat karbohidratnya ada glass noodle ala Thailand. Super ngenyangin deh nih. Dikasih potongan si cumnya juga lumayan gede juga nih kalau untuk ukuran makan satu orang ya. Nice. Enak banget gue. Auce. Tuh. Aroy. Kalau kata orang Thailand, aroy. Sebagai orang Indonesia, kayak berasa kurang nggak sih kalau belum dicampur-campur saus nih? Nah, di sini sausnya berbeza loh foodies, bukan saus tomat ataupun saus sambal, tapi saus spesial yang cuma ada di warung ini nih kayaknya. Aku mau cobain ini dulu nih, si sausnya nih. Rasanya tuh kayak apa sih kalau langsung dimakan? Jadi sensasi rasa yang pertama kali aku rasain tuh kayak kecut-kecut asem gitu. Lalu setelah itu baru muncul di akhir pedesnya plus asinnya. Oh iya, lama-lama ternyata lama-lama pedes juga. Selain versi kuah, ada versi gorengnya juga loh foodies. Wah, wajib dicobain juga nih ya kan, mumpung udah jauh-jauh kesini nih kita. Enak ya, seperti kayak bihun goreng aja sih, cuman ini versi segernya gitu kan. Wow, bener-bener sih.
Si sausnya ini ternyata memang lama-kelamaan nih pedesnya makin berasa banget foodies. Oh, nasi gorengnya ya. Kalau ditanya lebih suka yang mana, itu tergantung selera. Tapi karena aku memang sukanya kalau permian itu yang goreng, yang nggak ada kuahnya, jadi aku suka yang ini nih. Tapi kalau untuk rasa, itu ya cuman beda yang ini goreng, yang ini kuah. Dan kalau untuk isiannya semuanya sama. Hok Wat itu bukan cuma tempat makan ya foodies, tapi kayak semacam pit stop wajib di My Clock. Setelah nonton atraksi pasar rel kereta, nah makan yang ngenyangin dan juga lasis begini, itu bakalan ngasih energi buat lanjut belusukan lagi. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Yeay! Lanjut ya foodies, kita belusukan ke Pratunam, pusat fashionnya kota Bangkok. Bukan mau belanja baju atau cari aksesoris ya, tapi mau jajan bakso. Bakso Mr. Huang ini favoritnya orang Indonesia nih yang lagi belanja di Pratunam loh foodies. Termasuk Siti Badriah yang rela terbang ke Bangkok pas lagi ngidam nih demi makan bakso ini. Gak cuma kenal Aziz, bakso Mr. Huang ini juga terkenal karena lokasinya itu pas banget di sebelah toko skincare favorit orang Indonesia. Yup, selain skincare Korea, produk-produk Thailand juga banyak nih digemari orang Indonesia. Makanya banyak yang buka just tip buat belanja skincare di sini. Papi Gimarel, halo. Tadi kita lihat di depan. Semoga kakak dari mana? Setelah live banyak yang beli ya. Nih. Makin seru karena just tipper di sini tuh jualannya sambil live gitu di sosmed loh foodies. Kamu mau nitip apa nih dari Bangkok? Udah beli-belian, terus habis ini kita mau cari makan. Katanya di sebelah ada makanan Iya, kita cobain nih. Semacam jadi ritual wajib nih orang-orang Indonesia yang berburu skincare itu udah langsung jajan di bakso Mr. Huang ini. Pas banget sih ya foodies, habis capek iya kan, capek belanja, terus disegerin pakai bakso deh. What's your name? Pan ya? Madam Pan tuh lama lagi tuh baru tuh kai. Lama tuh baru kai. Roma lah tunai tuh. Nggak tahu deh artinya apa ngasal ya. Bakso enak. Oh, udah lihat-lihat ya sosmednya Sibat. Dia nih pesennya yang tom yum noodle nih, tom yum noodle. Tom yum noodle. In Thai what name? What name in Thai? Tom yum. Tom yum noodle. Kway teow. Oh, tom yum kway teow. Beef noodle atau dalam bahasa Thailand Kway Teow Nua sudah populer sejak puluhan tahun silam. Beef noodle di Thailand tuh banyak banget dipengaruhi sama budaya Tionghoa, khususnya dari imigran Chinese Thai. Ini yang membawa tradisi mie kuah dengan kaldu sapi. Lama-lama cita rasanya disesuaikan deh tuh dengan selera warlock. Nah, kaldu sapi dimasak lama nih foodies bersama rempah seperti bunga lawang, kayu manis, dan juga lengkuas. Untuk kuah tom yum diberi tambahan seperti bubuk cabai dan kacang Shanghai. Dalam semangkuk beef noodle, orang Thailand terbiasa menggabungkan rasa pedas, asam manis, dan juga gurih sekaligus. Memangnya seenak apa sih sampai-sampai si Batu bela-belain ke Bangkok cuman mau makan beef noodle yang ini? Langsung aja ya, aku cobain kuahnya dulu foodies. Wow, ini pakainya mie-nya nih. Glass noodle nih foodies nih. Tuh, cobain. Ada pedes-pedesnya. Pedesnya ini dari si cabai bubuknya ini berasa banget tuh foodies tuh. Karena memang warnanya ini merah ya. Tapi rasa asemnya itu tuh berasa banget. Karena memang sih masakan Thailand mostly itu ada pedesnya iya. Terus juga manisnya juga ini ada. Asam kecut segernya juga berasa banget tuh. Kalau dibandingin sama bihun pada umumnya ya, yang kayak di tukang bakso di Indonesia sih, ini tuh lebih tebel foodies. Tuh, lebih tebel.
Dan ini untuk daging cincangnya, daging irisnya lumayan banyak. Aku sekarang mau cobain, bismillah. Beef noodle Thailand biasanya pakai jenis bihun yang lebih tebal atau disebut glass noodle. Ini supaya nggak mudah hancur foodies saat kena kuah panas. Ini sih kalau untuk bakso-baksoan yang ada di pinggir jalan ini termasuk premium juga sih foodies. Karena rasanya itu memang enak banget. Beefnya berasa, asinnya juga hiya, dan apalagi kalau gitu kenyal banget. Sama kayak bakso di Indonesia ya foodies, mau dimakan polosan kek atau ditambahin ini itu tetap lazis. Yang penting sesuai selera aja deh tuh. Nah kalau foodies jalan-jalan ke Bangkok, terutama di kawasan Pratunam, boleh banget dicobain ya. Sudah buka kok dari jam 7 pagi sampai habis. Biasanya sih di jam 3 sore udah ludes tuh foodies. Cobain ya kalau kamu ke Bangkok. Rekomendasinya Siti Badriah, approve by Makan Receh, pantes bela-belain ya. Dari Indonesia ke Bangkok cuman makan noodle beefnya yang di sini nih, di samping tofu skincare ini nih. Ternyata beneran juara banget, enak. Harganya juga murah, cuman 70 baht aja, tapi ongkosnya mahal. Nah, lanjut lagi ya, sayang kalau nggak dihabisin ya. Pokoknya aku masih hunting terusan sampai puas, sampai kenyang di Bangkok buat nyobain semua makanan yang ada. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dagingnya juicy banget. Terus dia agak-agak konsepnya tuh basah-basah gini foodies ya. Dan rasa pertama yang aku temuin tuh asin. Asin khas kecapnya Thailand banget. Foodies, belusukan di Chatuchak Weekend Market yuk. Awas nyasar deh kalau kesini. Secara lorong-lorongnya tuh panjang, terus pedagangnya tuh kayak nggak habis-habis gitu loh foodies. Dan you know what, pasar ini tuh luasnya 33 hektar dan isinya sekitar 15.000 stand. Wow! Mau keliling seharian sih kayaknya nggak bakalan deh tuh bisa ngeliat semuanya. Meski pasar ini cuma buka di akhir pekan, tapi sekali buka tuh wow, suasananya rame dan pastinya bikin kalap foodies. Dagang makanan di pasar Chatuchak ini tuh banyak banget, tapi kalau cari yang halal, just langsung cari aja warung Saman Islam. Salah satu menu andalannya adalah Thai beef basil and egg alias Pad Krao Pao. Di Thailand sih Pad Krao Pao ini tuh jadi menu andalannya warlock yang cocok aja gitu dimakan kapanpun. Buat sarapan, maksi atau makan malam gak pernah salah. Aromanya tuh enak banget. Dan ini potongan beefnya lumayan oke juga nih ya, nggak kecil-kecil. Dan ini daun-daunannya tuh, daun basilnya tuh mantap banget. Dan ada cabai potongnya, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya juicy banget. Terus dia agak-agak konsepnya tuh basah-basah gini foodies ya. Dan rasa pertama yang aku temuin tuh asin. Asin khas kecapnya Thailand banget. Dagingnya kenyal, gurih. Dan itu nggak pedes foodies ya. Tapi karena memang di sini ada cabai potongnya, jadi kalau kita pas banget makan bagian cabai potong itu baru kerasa pedesnya. Cara masaknya sederhana, asal apinya benar nih foodies. Daging sapi ditumis cepat di api besar bareng sama bawang putih dan juga cabai supaya aromanya langsung keluar. Baru deh tuh masuk daun basil Thailand yang aromanya lebih tajam and fresh. Wow, pas di bagian kuningnya dia langsung keluar meleleh kayak gini foodies tuh. Mantep banget nih ya. Biar makin sedap, bisa kali ditambahin persambalan ya. Ada chili oil, sambal kering, dan juga sambal basah. Tinggal atur sendiri seberapa berani mau main rasa guys. Ada chili oilnya,
Ini ada kayak acar sambal, ada tuh yang kering, ini yang basah, ini yang kering. Tuh juga nih ada lagi nih persambelannya nih. Tuh mantep deh. Kalau beef basil menang di rasa nendang dan juga cepat, menu yang satu ini tuh beda dunia foodies, lebih kalem, berempah, dan kaya sejarah. Namanya khalsoy. Kuahnya santan, atasnya ini ada yang versi beefnya ada yang versi ayamnya juga ada. Tapi karena aku udah pesen yang beef, jadi yang ini aku pesen ayam. Mie-nya tuh pakai mie kuning seperti ini foodies. Nih, ya. Wah, minyak mie kuning. Ini mie-nya yang digoreng juga. Terus ayamnya ini satu paha utuh. Menu ini asalnya dari Thailand Utara, terutama Chiang Mai dan Chiang Rai. Rasa karinya agak berbeza dari kari Thailand pada umumnya foodies. Kayak mana tuh ya? Untuk santan ini dia nggak terlalu yang mendok banget ternyata. Mungkin karena penggunaan kelapanya ini nggak terlalu banyak banget, tapi ini justru enak. Apalagi dimakan pagi-pagi yang kita perutnya itu kayaknya langsung kena santan tuh kayaknya langsung kaget banget, tapi ini enggak. Penyajiannya juga unik loh foodies. Di bagian bawah ada mie basah yang udah disiram sama kuah. Nah di atasnya ada mie kering biar pas dimakan tuh ada kriuk-kriuk kayak gitu. Wah seru nih foodies. Kalau foodies ke Bangkok dan mau belusukan di pasar Chatuchak, udah nggak usah bingung lagi dong cari makanan halal, oke? Langsung aja ya cari warung Saman Islam dan ini menunya macam-macam serta Thailand banget. Tapi udah pasti halal loh guys, cus cobain ya. Oke deh, kita lanjut yuk belusukannya foodies. Chatuchak Weekend Market ini tuh terkenal sebagai surganya belanja murah, ya terutama buat produk fashion. Ayo, mau cari apa nih kita foodies? Ini warna hijaunya pas banget sama nih tuh Tom Yam Kung Thailand. Wah, temanya cocok banget lah ya buat kita pemuja makan receh. Just yuk borong yang banyak Ki. Aduh foodie, seperti surga ya. Di tengah panasnya Chatuchak ini ada yang jual kelapa. Halo. One coconut ice cream. Ya, Neng. Es krim kelapa di Chatuchak tuh nggak sekedar pelega tenggorokan foodies. Jajan es krim kelapa itu udah kayak ritual wajib tuh buat para pengunjung, terutama di stall Coco JJ ini. Es krimnya terbuat dari santan kelapa Thailand yang manis serta gurihnya pas. Ditambah aneka topping biar makin ngenyangin foodies. Ada jagung manis, ada kacang tanah, jelly, ketan, labu, serta kacang merah. Wih, rame ya foodies. Enak banget. Wow. Ini es krim kelapanya mantep banget foodies. Aduh, gurih kelapanya itu nikmat banget. Tuh. Untuk es krimnya sendiri ini lembut banget, bener-bener lembut. Terus kelapanya memang berasa banget. Ini kan kalau es krim pasti kan disampurnya sama susu juga. Jadi nanti perpaduan antara susu dan kelapanya itu memang balance banget foodies. Kalau mau cobain topping favorit di sini, pilih kacang merah nih guys. Ini udah direbus sampai lembut, jadi teksturnya tuh nyatu banget sama es krim kelapa yang creamy. Atau mau coba topping yang jarang ada di Indonesia, just pilih deh labu manis. Masih banyak menu yang bakal aku cobain selama aku di Thailand. Dan jangan lupa saksikan terus ya Makan Receh setiap hari jam 4 sore. Hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ini aku biasanya kalau makan kuah mala itu yang original, yang malanya aja. Tapi ini dicampur sama susu katanya nih. Bismillah.
kalau cari makanan halal di Bangkok, di sini nih tempatnya. Namanya Ram Kam Heng Night Market. Di pusat kuliner halal terbesar di Bangkok ini, jajanannya macam-macam loh foodies. Iya, harganya pun udah pasti receh dong. Namanya juga makan receh. Nggak cuma jajanannya yang seru, on the way ke Ram Kam Heng Night Market ini juga asik loh foodies, naik perahu. Wah, judulnya belusukan ala warlock nih. Namanya foodies Klong Sen Sup, boat service alias taksi airnya orang Bangkok. Kanal sepanjang 72 km ini sudah digunakan sejak abad ke-19 loh. Wow, keren banget nih. Perahunya udah datang. Ternyata Nah foodies, naik perahu kayak begini tuh efektif banget buat menghindari macet di jalan raya. Gak heran ya kalau taksi air begini jadi salah satu transportasi andalan warlock di kota Bangkok. Cuma 14 baht menuju Ram Kam Heng Market tadi dari Mall 3 gitu kan. Seru ya, naik boot zaman sekarang tuh. Tarifnya tergantung jarak nih foodies, mulai dari 10 hingga 20 baht aja atau sekitar 5 sampai 10 ribu rupiah. Lumayan ya kan daripada naik taksi di jalan raya. Gak bakal lama, cuma 15 menit only udah nyampe dong di night marketnya foodies. Mungkin karena ini di jam sore ya, foodies ya. Jadi kondisi boothnya ini penuh dari ujung ke ujung. Yang kursi itu full, yang diri juga ini udah full banget. Nah, ini aku udah sampai dan langsung mau cari makan habis ini. Karena lokasi night market ini tuh deket kampus, pengunjungnya tuh kebanyakan mahasiswa dan juga warlock. Jarang-jarang loh foodies, turis yang belusukan sampai ke sini, iya. Nah, salah satu yang favorit di sini tuh shabu yang isinya tuh aneka sayur, daging, serta seafood foodies. Terus pakai kuah mala, wah auto keliling 3 negara nih kita. Jajan makanan ala Jepang di Bangkok, tapi pakai kuah ala Chinese foodies. Nah, foodies nih dapet nih kayaknya ya. Ini kayaknya berkuah-kuah, panas-panas, kayaknya enak nih ya. Dan ini macem-macem nih tuh foodies. Wah. Tinggal pilih-pilih deh tuh isiannya sesuai selera ya. Setiap satu tusuk atau satu porsi harganya mulai dari 10 baht sampai 15 baht. 95 baht. Kopun Cup. Let's go foodies, kita hunting lagi yang enak-enak yuk. Lanjut, kita cari yang manis-manis nih, biar balance sama kuah mala yang berempah. Crepes di Thailand ini nih agak berbeda sama crepes yang ada di Jakarta. Sering banget disebut sebagai crepes sejuk karena isinya tuh whipped cream dingin dengan aneka selai rasa buah manis dan asam. Crepes sejuk. Jadi ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Melayu. Sikit-sikit. Dari mana? Dari Thailand, tapi bisa bahasa Melayu. Sikit-sikit. Wah, sikit-sikit ya. Jadi aku mau beli crepes. Ini warna-warni yang pink ini satu. Neng. Mau berapa? Coklat. Nih blue, ya, orange. Oke deh, sip, langsung kita cobain yuk shabu kuah malanya dulu Yuki. Katanya sih bisa bikin badan jadi hangat gitu. Apa iya? Ini aku biasanya kalau makan kuah mala itu yang original, yang malanya aja. Tapi ini dicampur sama susu katanya nih. Bismillah. Dia ini merah banget tuh. Karena oil dari si cabe oilnya tuh full banget ya foodies ya. Tapi dia pas dimakan, pas dicobain kayak gini nih, masih aman sih. Nggak yang terlalu pedes kayak kita makan sambal cabai rawit, dia beda dia. Dia kayak smooth gitu kan, lembut, nggak terlalu yang cetar banget pedesnya, tapi dia di tenggorokan baru berasa pedes gitu. Sensasi kebasnya tuh dari lada khas Tiongkok yang namanya Sichuan pepper. Mirip-mirip lah sama andaliman khas Sumatera Utara gitu loh foodies.
Walaupun ini penampakannya sangat merah, tapi untuk tingkat kekentalannya ini biasa banget nih. Nggak kental, bahkan memang dia tergolongnya termasuk masih cair. Jadi jangan ketipu sama warnanya ya foodies. Malah sop ini memang merah pekat karena pakai chili oil, tapi pedesnya nggak segarang penampilannya kok. Tapi nih kalau lidah udah mulai berasa kepedesan, bisa banget diademin dulu kali ya pakai es longan. Isian kelengkengnya banyak loh foodies, cocok banget nih buat pereda tenggorokan habis makan yang pedes-pedes. Nice banget. Minumannya enak, seger, malah supnya juga oke banget. Sebelum pulang, aku mau habisin dulu si crepes warna-warni ini. Tuh, wow, cantik banget kan? Ada pink, kuning, coklat, dan ini nih warna apa ya nih? Kayak biru-biru Tosca gitu foodies ya. Nah kalau di Indonesia sih mirip-mirip pancake durian gitu kali ya. Ini teksturnya juga lembut jadi berasa ringan aja gitu pas dimakan. Nikmat. Sesuai dengan bobotnya nih ya, yang ringan. Jadi pas dimakan itu lembut banget. Dan isiannya ini simple. Cuman ada whipped cream, terus ada strawberry jam di sini. Tuh. Dan ini dia isiannya, aku buka foodies. Nah. Wow, tuh kan. Ada selai stroberinya dan memang bener-bener whipped cream sih. Tuh. Ini rasanya cuma satu, manis udah. Tapi manisnya masih oke ya. Nggak terlalu yang bikin enak banget. Jadi habis kita makan yang pedas-pedas, terus ditutup sama yang manis-manis seperti ini, pas banget pedis. Crepes Thailand sebenarnya terinspirasi dari crepes ala Prancis, tapi disesuaikan sama selera lokal. Enak. Ternyata antara nyobain yang strawberry dan coklat ini beda banget foodies ya. Kalau menurut aku nih rasanya lebih nyatu aja gitu kan. Karena ini kan manis, terus dikasih coklat juga manis. Kalau yang tadi, karena ini susunya manis, terus dikasih selai strawberry yang ada sedikit asam-asamnya itu masih oke sih. Cuman memang rasanya jadi kayak ada dua rasa gitu foodies. Buat penutup jajan kita kali ini foodies, crepes Thailand ini tuh emang pas banget sih. Manis asam segernya itu cocok banget buat netralin lidah kita. Foodies, jangan lupa nih, kalau jalan-jalan ke Bangkok, jangan cuma mainnya di Pratunam atau Platinum aja. Sesekali coba main ke night marketnya Ramkaheng ini. Karena banyak banget makanan yang enak-enak, minuman yang seger-seger, ada baju-bajuan juga, ada celana juga, ada fashion juga. Tapi kalau kita ngeborong, nggak akan nguras kantong karena harganya murah meriah. Masih banyak menu-menu yang aku cobain selama aku di Bangkok, makanya stay tune terus di Makan Receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tuh Tom Yam Kung Thailand. Foodies, jalan jajan di Thailand tuh emang seru ya, tapi di Indonesia juga nggak kalah asik kok. Apalagi akhir tahun kayak begini, ya kan? Banyak diskon belanja besar-besaran sampai 80%. Wadidaw! Lucu banget. Foodies, mau tampil kece kan di tahun baru nanti. Udah deh, paling bener tuh ya belanjanya di Jakarta aja. Kayak sekarang nih, saya lagi ada di Metro Department Store. Diskonnya double-double. Foodies bisa lihat sendiri, 20%. Masih ada lagi plus-plusnya Foodies. Udah deh, paling belanja ini aja. Aku juga mau belanja, ini cantik banget.
makan. Nah, sembari memantau diskon dan juga asik belanja, kita juga bisa santai-santai dan ngopi di gerai Coffee Bean and Tea Leaf yang ada di dalam Metro Department Store. Yes foodies, kayak Bapak Ibu Menteri ini loh, wah makin seru nih. Indonesia Great Sale ini telah kami luncurkan tanggal 18 Desember dan berlaku hingga tanggal 4 Januari. Nah, ini dilakukan di 24 provinsi dan lebih dari 400 gerai. Gongnya lagi nih foodies, para menteri juga menggaungkan program pemerintah bertema Work From Anywhere. Yeay, mantap banget nih. So, nge-mall bukan jadi tempat belanja aja foodies, bisa juga sekalian menjadi destinasi Work From Anywhere. Asik! Basisnya adalah anak muda yang worknya from everywhere and from anywhere. Jadi itu yang kita dorong, karena itu bisa disediakan pada Hipindo untuk menyediakan workstation. Wih, cakep kan foodies? Akhir tahun berburu diskonan iya, tetap produktif juga iya. Kerja pun bisa dari mana aja, hematnya tetap terasa. Wah, ada kabar gembira juga nih foodies. Ternyata diskonnya buka sampai tanggal 27 aja, diperpanjang khusus untuk Home Essential sampai tanggal 28 Desember 2025. Ini khusus untuk pengguna Bank Mega loh ya foodies. Menarik nih, 50 plus 20. Yuk ya yuk, liburan akhir tahun sambil hunting barang-barang keren yang banting harga banget nih foodies. Apalagi kalau kamu belanjanya di Metro Department Store, ada promo diskon spesial hari ini nih foodies, 50% plus 20%. Lagi ada diskon nih, jadi lihat-lihat baju muslim, kerudung, terus mau lihat baju anak sih. Makin happy ya, malah baru tahu kalau ada diskon, jadi habis ini mungkin mau lihat-lihat sekali. Ingat ya, di 27 Desember 2025. Foodies, nggak cuma kopi aja. Di sini juga ada cemilan, makanan, pasta juga ada foodies. Pokoknya ini pilihan yang tepat kalau foodies abis keliling-keliling terus lapar, langsung aja deh ke sini ya foodies ya. Bisa ngopi cantik, bisa WFH, bisa ngisi lambung yang kosong juga foodies. Nice. Kalau kamu pakai Alobank atau Mega Card, bisa nambah diskon lagi loh. Wah, mantep nih foodies. Gaskan, kita serbu sekarang. And let's enjoy this Jakarta Great Sale.